Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good day everyone. How are you today? Well, I'm fine, thank you. Today we are going to learn the new material, but before that, I'd like to ask you, have you ever got any invitation letter? Yes, invitation. Pernah dapat surat undangan? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi, we are going to learn about the kinds of invitation letter and then the parts of it. Jadi, pastikan disimak dari awal sampai akhir dan jangan di-skip ya. Okay, let's check this out. Okay, class. As I said before, that today we are going to learn about how to write a formal invitation letter. Jadi, kita akan belajar tentang bagaimana menulis sebuah surat undangan resmi, ya. Nah, sebelum itu, Bu Putri mau menunjukkan dulu apa sih tujuan kita dalam pembelajaran hari ini. Tujuan utamanya jelas, siswa dapat menggunakan atau membuat surat undangan resmi dengan memperhatikan fungsi sosial, kemudian struktur teks, unsur kebahasaan yang benar, dan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai. Ya, harus cinta damai kita ya, yang suka perang ya. Oke, berikutnya, invitation letter ini adalah sebuah dokumen tertulis atau cetak, bisa juga spoken. Spoken tuh berarti diutarakan secara langsung ya, di mana dia menyampaikan sebuah pesan bahwa seseorang itu telah diundang gitu. Nah, biasanya ini digunakan to invite someone to come, untuk mengundang seseorang untuk datang atau join ke sebuah acara, atau untuk menghadiri sesuatu, gitu, menghadiri suatu acara, atau meminta seseorang untuk mengambil peran dalam satu hal. Nah, itu fungsi dari sebuah invitation atau undangan. Ada dua jenis, there are two kinds of invitation letter. Yang pertama adalah formal invitation, ya, dan yang kedua adalah informal invitation. Jadi ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Nanti bedanya seperti apa, kita lihat selanjutnya ya. What is formal invitation? According to Webster's 2012, jadi berdasarkan Webster's tahun 2012, formal invitation is an invitation which follows a dignified form. Jadi, ini salah ketik Bu Putri ya, bukan informal tetapi formal. Adalah sebuah surat undangan yang mengikuti sebuah format yang sudah ditentukan gitu ya. Kemudian tone dan stylenya itu juga sudah sesuai dengan kesepakatan dari budaya yang ada. Tuh, contohnya apa? Invitation to a wedding, kemudian invitation to a graduation ceremony, itu contohnya ya. And then the common format of a formal invitation, itu ada beberapa di sini. Lebih jelasnya kita lihat langsung ke contohnya saja. Ini dia. Nah, this is one of an example of a formal invitation letter. Ini adalah salah satu contoh dari surat undangan resmi ya. Ada apa saja sih? Yang pertama, jelas harus ada inviter-nya. Inviter itu yang mengundang. Di sini yang mengundang adalah Mr. Tom Carter dari British High Commissioner. Ini bisa jadi nanti di sini nama orangnya, kemudian di sini nama instansinya atau perusahaannya, atau dari mana dia berasal gitu ya. And then diikuti oleh request for participation. Bisa ditulis dengan invite gitu saja boleh, atau bisa juga dengan ungkapan kindly request to attend apa gitu misalkan. Jadi dengan sangat rendah hati meminta Anda untuk
menghadiri bla 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 seperti itu, ya. Oke, ini hanya contohnya saja ya. Kemudian ada invitee-nya. Kalau tadi inviter itu yang mengundang, nah invitee ini adalah yang diundang. This is Simon Barry. Jadi yang diundang adalah Simon Barry. Kemudian harus jelas juga occasion atau event-nya. Bukan event ya, tetapi event. Nah, pengucapan yang benar itu event. Acaranya apa? To a reception to mark the launch of Color Life Trial. Jadi, ada sebuah resepsi untuk menandai launching dari Color Life Trial, percobaan Color Life ini. Di mana tempatnya? At the High Commissioner's Residence. Harus jelas juga tempatnya di mana ya. Urutannya seperti ini. Kemudian, berikutnya ada date atau tanggal dan juga waktu mungkin juga bisa ya. Ini biasanya diisi kapan, tanggal berapa, kemudian bulan apa. Nah ini from 18 to 20, harusnya ada titiknya sih biar lebih jelas ya. Dari jam 6 sore sampai jam 8 sore atau malam gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini hal-hal yang mungkin jarang kita temui di Indonesia, kecuali dari instansi-instansi yang sudah modern. Itu biasanya mereka akan mencantumkan RSVP atau dalam bahasa Inggris ini RSVP. Ini adalah istilah yang diambil dari bahasa Prancis kalau nggak salah ya. Itu namanya répondez s'il vous plaît, kalau saya nggak salah ucap juga ya. Intinya, meminta konfirmasi kehadiran. Penting loh ini. Kenapa? Misalkan kita mengundang 500 tamu gitu ya. Sudah disiapkan makanan 500 gitu. Tapi ternyata yang hadir hanya 200-an. Nah, yang 300 jadi mubazir dong. Inilah pentingnya sebuah RSVP. Jadi, sebuah konfirmasi, oh saya bisa hadir. Kemudian dikirimkan. Nanti bisa kelihatan perkiraan orang yang akan datang tuh seberapa gitu ya. Kemudian yang ini mungkin sudah mulai lazim di Indonesia, ada yang namanya dress code. Dress code ini kita kategorikan sebagai special instruction. Special instruction bukan berarti harus berupa instruksi untuk memakai dress code apa, tidak selalu. Bisa juga, karena pentingnya acara, special instruction-nya itu please come on time, gitu juga bisa. Harus hadir tepat waktu. Seperti itu ya, Cahya. Jadi, ini tadi adalah bagian-bagian dari sebuah undangan resmi atau surat undangan resmi, a formal invitation letter. Ada apa saja yuk, Ibu Putri yuk. Yang pertama ada inviter, request for participation, invitee, occasion or event, place, date, RSVP, and the last one is special instruction. Oke, mudah dipahami ya. Berikutnya, nah, setelah kita mengetahui dari format formal invitation letter, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu what is informal invitation. Kalau tadi sudah yang formal, sekarang yang informal. Informal invitation is a personal invitation given to a friend or family. Jadi ini lebih ke personal, ya. Biasanya berupa invitation to a birthday party, sebuah pesta ulang tahun gitu. Kemudian invitation to a dinner, ngajak makan malam, itu bisa menggunakan informal invitation. Contohnya seperti berikut ya. Lebih simpel ya. Tapi simpelnya ini lebih ke apa ya?
kayak lebih ke casual. Dia ada, siapa yang mengundang gitu ada. Ada unsur-unsur seperti itu. Seperti ini yang mengundang adalah XYZ, ini kan tertandanya ya. Kemudian ditujukan ke Rahul, dia hanya mengatakan, "Dear Rahul," gitu. "Will you give me the pleasure of your company at the party?" Ini. Jadi meminta ditemani untuk pesta tanggal 28 Agustus jam 8 malam. Ini ya, lebih casual sekali ya kalau ini ya. "Hope to see you at the party." Sampai jumpa di pesta gitu ya. Kemudian, nah, berikutnya, meskipun ini sebuah informal invitation letter, sebuah surat undangan yang tidak resmi, tetapi tetap harus ada describe the event. Harus ada deskripsi ini acaranya apa gitu. And then be sure to cover the details. Harus ada lokasinya, waktunya, tanggal, dress, dan juga direction atau instruksinya bagaimana gitu ya. Kemudian provide a reply card. Ini kalau di sana harus ada reply card-nya. Kalau kita mungkin cukup dengan mengirim konfirmasi bahwa saya bisa hadir atau tidak. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Kemudian, selain tertulis, kita juga bisa menggunakan spoken invitation. Contohnya adalah, "Would you come to bla 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 bla." Misalkan, "Would you come to my birthday party?" Itu saja sudah betul ya. Atau, "Might you want to go along with us?" Mau join sama kita nggak? Pergi sama kita gitu ya. "Would you run with me today?" Ini bukan berarti terus lari gitu sama saya, tidak, tetapi intinya mengikuti sebuah acara dengan saya gitu ya, pergi sama saya. Kemudian, "What about hanging out with us today?" Atau, "Do you like to come to join us for dinner?" Gitu misalkan. Mau datang untuk makan malam dengan kita gitu ya. Jadi kalau expression of inviting someone informal, secara informal itu lebih casual. Kalau spoken bahkan hanya dengan satu kalimat saja itu sudah berupa undangan ya. Dan bisa dijawab kalau kamu mau ya sudah sure. Atau absolutely, atau misalkan yes I want gitu misalnya. Yes I would. Boleh. Tapi kalau tidak, ucapkan dengan sopan. "I'd love to, but I can't." Misalkan seperti itu. Saya pengen tapi nggak bisa. Oke? Itu saja dari Bu Putri ya. Thank you. So, what do you think about my explanation? Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.